Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sama saya Indra Gus di Indra Gus Channel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam pekerjaan dan berbahagia. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan tentang penentuan azimut itu untuk poligon terbuka. Ini ada poligon terbuka dari titik A, titik B, titik C, D, E, F, G. Kemudian kalau kita lihat di sini ada poligon terbuka dan di sini ada azimut AB sebesar 225 derajat 0 menit 0 detik. Kemudian di sini juga ada di titik B sudut yang terbentuk 112 derajat 35 menit 22 detik. Begitu juga di titik C itu ada sudut di titik C sebesar 240 derajat 02 menit 45 detik, dan di titik D juga ada sudut, dan ini merupakan hasil pengukuran. Ini adalah hasil pengukuran dan ini sudah hasil pengolahan data dan dibuat gambarnya dan terbentuklah sudut seperti ini ya sampai ke titik G. Dan sekarang kita menentukan azimut BC, CD, DE, EF dan FG. Kemudian di sini sudah diketahui azimut AB. Jadi kalau kita baca dari tulisan ini, yaitu dari gambar di bawah ini, tentukan azimut BC, CD, DE, EF dan FG, di mana azimut AB adalah 225 derajat. Baik, kita mulai garis azimut AB, kemudian kita menghitung azimut BC, CD, DE, EF dan FG. Jadi kalau kita lihat, kita sudah ketahui bahwa azimut itu adalah suatu sudut putar dari arah barat hingga timur. Ini mungkin dari putar searah jarum jam ya. Sebagai referensi sudut nolnya adalah arah utara. Tanda berarti arah putar searah jarum jam ya, berarti arah jarum jam, tapi dari sudut nolnya adalah utara. Kemudian tanda untuk arah sebaliknya ya, mungkin sebaliknya berlawanan dari arah jarum jam. Kalau di utaranya 0 berarti ke baratnya adalah negatif 90 derajat. Ini kalau ke timurnya adalah 90 derajat, selatan 180 dan barat adalah 270 derajat. Nah, ini cara untuk menentukan azimut. Di sini saya buat persamaan seperti ini. Saya setelah memperhatikan menghitung azimut dan saya membuat persamaan seperti ini. Ya, di sini saya buat AS itu adalah azimut sebelum ditambah dengan SBK sudut bagian kiri. Jika kecil dari 180 jumlahnya, maka ditambah dengan 180. Kemudian azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri. Jika besar dari 540, maka dikurang dengan 540. Tapi jika azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri SBK di antara 180 dan 540, maka dikurangi dengan 180. Nah, jadi AS adalah azimut sebelum dan SBK adalah sudut bagian kiri. Jadi misalkan di sini ada azimut AB. Azimut AB itu adalah 46. 46. Jadi kita bisa menentukan azimut BC. Caranya adalah azimut sebelum ditambah sudut bagian kiri. Jadi azimut sebelumnya adalah 46 ditambah dengan sudut bagian kirinya adalah yang ini, 360 dikurang dengan 100 derajat. Di sini sudut bagian kirinya adalah 37 dan di sini sudut bagian kirinya adalah 360 kurang 75. Di sini sudut bagian kirinya adalah 360 kurang 70. Tapi kalau jika kita dari titik F ke titik A, berarti kita rutenya adalah dari titik F ke titik E, titik D, ke titik C, ke titik B, dan ke titik A. Maka sudut bagian kirinya adalah 70, 75. Kalau di sini adalah 360 kurang 37, kalau di sini adalah 100. Itu. Jadi kalau azimut sebelum dikurang dengan sudut bagian kiri, maka ini adalah ketentuannya.
Jadi untuk menghitung permasalahan yang disampaikan di atas atau soal yang di atas, maka cara penyelesaiannya yang paling cepat adalah seperti ini. Kita mulai menghitung azimut BC. Azimut BC kalau kita lihat di sini itu besarnya adalah lebih dari 270 dan kecil dari 360. Kira-kira azimut BC itu seperti ini. Sekarang kita coba. Jadi azimut sebelum ditambah dengan SBK. Azimut sebelumnya adalah 225. SBK-nya adalah ini 360 dikurang dengan 112. Ini adalah SBK-nya. Hasilnya adalah 472. 472 itu diantara 180 dan 540, maka dikurang dengan 180. Maka didapat sudut atau azimut dari B ke C adalah 292. Jadi 292 adalah yang ini. Kemudian kita menghitung, ya ini 292, ini tidak pakai 180 lagi ya. Kemudian kita menghitung azimut CD. CD ini kalau kita perhatikan azimutnya pasti di atas 180 dan di bawah 270 karena ini adalah arah utaranya, dan azimut CD itu adalah yang ini. Jadi azimut sebelumnya adalah 292. Kemudian ditambah dengan sudut bagian kirinya adalah 3 yang ini. Ini adalah 360 dikurang dengan 240. Ini. Hasilnya 412 ya, di antara 180 dengan 540, maka dikurang dengan 180. Maka azimut CD adalah 232 21 menit 53 detik. Nah, ini adalah ini arah utara dan ini adalah azimut CD. Kemudian azimut DE. Azimut DE kalau kita lihat DE berarti kita menggunakan azimut sebelumnya adalah yang hitungan tadi 232 tadi ditambah dengan sudut bagian kiri. Nah, sudut bagian kiri di titik D adalah ini 360 dikurang 110. Maka hasilnya 482 dikurang 180, maka dapatlah DE itu azimutnya adalah 302 4 menit 43 detik. Selanjutnya azimut EF ya, EF azimut sebelumnya adalah 302, jadi sudut bagian kirinya yang ini. Jadi tidak pakai 360 lagi, langsung 109 3404 detik. Hasilnya 411, maka dikurang dengan 180, didapat 231. Jadi 231 ini adalah ini utara, yang ini EF. Kemudian FG yang terakhir, azimut sebelum 231 ditambah dengan 239, sudut bagian kirinya adalah yang ini, kalau yang ini adalah sudut bagian kanan ya. Jadi tidak pakai kita 360 lagi, tapi ini langsung terbaca sudut bagian kirinya adalah 239 5736 detik. Dapat 401 dikurang 190, maka azimut FG adalah 291 derajat 3623 detik. Dah selesai azimut yang kita hitung dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F, dan F ke G. Ini kalau kita menghitung azimut GF, jadi GF tinggal kita, karena FG dengan GF itu kan selisihnya adalah 180. Jadi kalau udah azimut FG 291 maka dikurang 180, maka sudutnya adalah 111. Oh, ini enggak ada nih. 471 ini enggak ada. Ini adalah GF adalah 111 derajat 3623. Jadi ini yang GF. Kalau ini adalah, kalau FG adalah dari ini utara dan ini. Oke, cukup. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.